keberadaan Puspaga ini menjadi hal yang sangat penting menurut saya juga. Karena lewat Puspaga ini dibentuk bukan tanpa tujuan dan nggak lain. Itu diawali dari Kota Layak Anak tentunya. Di dalam Kota Layak Anak itu udah jelas Bapak Ibu semua bahwa sesuai dengan di Undang-Undang untuk Perlindungan Anak bahwa kita semua orang dewasa nih, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, kelurahan, RT, RW dan masyarakat itu semua wajib hukumnya melindungi anak. Itu termaktub di dalam undang-undang itu. Bisa Bapak Ibu benar nggak sih itu ngomong ada di situ berbunyi. Artinya bahwa anak ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kenapa? Mereka itulah yang nanti menjadi estafet kita. Ketika kita tidak ada, bayangkan kalau kita meninggalkan anak-anak yang moralnya tidak benar, attitude-nya tidak ada, dan lain-lain, itu udah Indonesia emas itu menjadi Indonesia cemas. Iya betul. Loh, benar nggak sih? Bukan Indonesia emas, Indonesia cemas. Karena cemas, waduh. Iya nak. Meninggalkan. Kita meninggalkan anak-anak yang begitu cemas kan kita. Iya. Gimana ya nanti sekarang aja kita yang masih ada attitude dengan orang tua yang masih angka-angkunya dan udah kocar-kacir begini, apalagi nanti. Benar nggak? Kita terpikir nggak seperti itu? Nah inilah menjadi bagian penting bahwa kita harus berbuat, kita harus bergerak, dan disinilah peran Puspaga kita, Pak Saiful. Jadi mohon izin, Kota Layak Anak kita sekarang sudah mencapai Nindya. Itu suatu pencapaian yang tidak mudah, dan itu penuh dengan perjuangan, dan itu terus terang saja bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaannya, tapi itu pekerjaan semua aparat di Kota Metro, OPD, lurah, camat, masyarakat semua. Karena apa? Yang kami input di dalam borang itu yaitu aktivitas berupa regulasi, kegiatan, dan apapun yang memang kita bisa tuangkan di dalam dokumen yang itulah yang kita upload dan itulah yang dinilai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Kota Metro ini Bapak Ibu sekalian baru ikut penilaian itu di tahun 2017. Kenapa 2017? Ya saya nggak tahu kalau ditanya kenapa, karena saya baru masuk kantor itu 5 Januari 2017. Ya kan saya nggak tahu yang dulu. Saya di kesehatan saya Ibu ya. Ya. Saya udah lahir tahun 90 sampai 2017. Bayangkan berbangkotan di sana atau saya dipindah gitu kan. Nah disitulah saya kan orangnya kepo. Apa sih tupoksi kantor ini? Oh ada Kementerian PPPA. Oh ada BKKBN. Oh di dalam satu rumah. Banyak O-nya nih Pak. Shock saya, ruangan sekretaris kok kayak gini, sedangkan saya dulu di dinas kesehatan itu ya mungkin ibu benar lah yang pernah masuk ruangan saya, banyak kok kader yang masuk ruangan saya ketika saya jadi kabin. Di situ jauh panggang dari api Pak, jauh. Disitulah saya stres, cuman ya sudah, memang apa ya, yang penting saya tidak pernah meminta jabatan. Dimanapun saya ditempatkan, saya pasti bisa berbuat untuk mengubah yang memang perlu diubah gitu. Dan ternyata disitulah saya lihat di sini kok belum pernah ya penilaian Kota Layak Anak. Berangkat dari kekepoan itu Pak. Oh Kota Layak Anak itu apa aja sih? Oh nanya sana, oh lihat googling bla bla. Oh ternyata regulasi ini perlu. Akhirnya karena saya di dinas kesehatan tuh Kota Sehat itu urusan saya dulu. Jadi saya tuh mudah, langsung saya nelpon Bapak Hukum, tolong saya buat ini, kita perlu regulasi ini. Nah waktu itu nilai kita baru 198, itu aja udah gede balik Pak. Untuk dari pertama ibaratnya baru lahir dipaksa lari gitu loh, 198, dan itu menjadi pokoknya pratama terus sampai 2021. Nah di 2022 kita naik Pak, naik kelas. Jadi kemarin tuh kita ini stagnan gitu. Karena memang tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan, karena data-data itu tentunya bukan data kami, tapi data OPD-OPD yang mengaku kebutuhan atau pemenuhan hak anak sesuai dengan tupoksinya seperti itu. Kemudian di tahun 2022 inilah Pak, lahirlah Puspaga Omah Peluk ceritanya. Diawali tahun 2018, saya membuat perwali, waktu itu perwali PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Kenapa ini ada? Saya waktu itu ikut di Klatpem 3 di Surabaya. Nah kemudian di situ kok kayaknya ini ada yang seksi loh, ini kayaknya menarik nih bagi saya, karena untuk perlindungan anak tidak mungkin kita lakukan ketika kita tidak berkolaborasi dengan masyarakat, karena anak-anak itu kan di bawah kemana ya, di jajaran bawah itu kan semua anak gitu ya.
Saya berpikirnya sederhana saja, ini harus ada regulasi kan. Makanya waktu itu kita buatlah perwali, walaupun penuh tantangan lah ya, karena kami terus terang aja di Surabaya itu diklatihnya berat menurut saya. Emang yakin nih perwali ini bisa berjalan di metro, itulah kira-kira. Saya yakin, saya bilang itu, saya yakin. Yang mereka takutkan itu hanya sebatas kertas terus taruh di laci gitu loh. Jadi bisa membuktikan, bisa, saya bilang. Kayaknya saya pede banget gitu. Ditanya, kok sepeda itu? Iya, saya memang percaya diri. Kenapa? Saya sudah pernah membuat perda. Lebih susah dari perwali kan perda kawasan tanpa rokok, dan itu bisa berjalan di kota metro. Provinsi Lampung yang berjalan cuma di kota metro, dan saya yang membuat perdanya. Saya yakinkan ke penguji saya, ke coach saya gitu kan. Nah, udah, akhirnya itu sudah dibuat. Kemudian di awal kita minta surat ke lurah. Saya minta 2 nama untuk saya jadikan kader PATPM waktu itu. Nama ya Mbak Sakti. Disitulah, kader ini kan belum tahu, ibaratnya dibentuk suruh ngapa kan belum tahu. Ya perlahan lah waktu itu. Terus berjalan, tapi dengan berjalannya waktu, ini harus begini, harus begitu, karena kita memulai. Lebih bagus kita mulai, sehingga ketika kita berjalan kita tahu salah kita di mana. Dibandingkan kita diem aja kan nggak tahu, nggak mulai, misalnya cuma ngoreksi ini, nyalain kerjaan orang. Tapi ketika kita sudah bekerja dengan baik, ternyata harus begini, harus begitu gitu kan Pak. Sehingganya karena waktu itu kurang maksimal ya, terus gimana nih ya Bu Santi? Ya sudah, udahlah, coba sih kita coba. Ya kayak saya dulu waktu di dinas kesehatan itu, kader saya kader DPD, kader Cumantik, kader apa itu saya yang bentuk. Saya bisa loh ngasih mereka duit, saya bilang gitu. Jadi waktu itu ala-ala, tapi ya tidak semudah membalik telapak tangan ternyata, karena keuangan kita memang sedikit. Cuman ya perlahan lah ya kita mulai. Dan di saat tahun 2022 akhir lahirlah Puspagama Peluk. Nah itu diawali dari bagaimana kita bisa dari Pratama ini naik lah. Waktu target kita mah Madya aja lah, Madya aja setengah mati loh naiknya gitu kan. Jadi waktu itu kita buatlah graf, kemudian kita kasih semua lurah, dan di situ sudah kita bagi per divisi. Karena saya kan nggak pernah tahu Babinsa di Kelurahan Banjarsari itu siapa sih, misal tokoh agamanya namanya siapa, kan aku nggak kenal. Jadi Pak Lurah tinggal misi, tanda tangan, kirim ke kami. Nah itulah yang kami upload di sebagian borang KLA itu. Jadi kita sudah seluruh kelurahan punya. Nah itu ya mungkin salah satu dan salah banyaknya bisa untuk mendongkrak nilai kita, sehingga tahun 2022 itu Pak Saiful dari Pratama yang 2017 sampai 2021, tahun 2022 itu kita tidak lagi melampaui Madya, tapi langsung ke Ninja saat itu. Nah tentunya kalau kita berbicara kota layanan, bukan hanya sebuah predikat, yang penting implementasinya, benar nggak? Jadi tolak ukur atau indikator kota layanan itu seperti apa sih? Nah itu yang perlu kita buktikan. Kita sudah punya nih Puspaga Oma Peluk. Kenapa kok dinamain Puspaga Oma Peluk? Puspaga itu nomenklatur dari Kementerian PPPA. Oma Peluk itu inovasi dari Pokja 1 PKK. Siapa nih Pokja 1? Ini ketuanya Bu Dwi. Sama Bu, berarti Ibu sama dengan saya. Saya ketua Pokja di kota kan, ketua Pokja 1. Nah, jadi kita berkolaborasi. Oma Peluk ini singkatan omongan amanah pelakon kasih sayang. Gabunglah jadi satu, dan itu diperbolehkan oleh Kementerian PPPA. Dah semua. Nah ini kita tinggal bagaimana kita ini menjadikan Puspaga ini menjadi tempat apabila ada orang-orang yang mempunyai permasalahan datangnya ke kita. Kita tidak bisa belajar ke Puspaga manapun Pak Saiful, karena di kabupaten tetangga manapun belum ada. Coba lihat di Google, ada nggak? Nggak ada. Yang ada cuma di kota metro. Nggak ada di kabupaten mana. Yuk aku belajar di sana, Puspaga udah bagus. Nggak ada, kecuali Puspaga yang memang punya Bu Sowya itu kan bukan punya masyarakat, tapi dia ada yayasan gitu loh. Beda loh. Kalau kita ini pure masyarakat gitu kan. Jadi ini pun yang menjadikan kita ya harus agak meraba-raba gimana ya supaya Puspaga ini baik. Nah ini tentunya kita ketahui setelah kita menjalankan. Nah ibaratnya kita ini baru lahir loh Pak, nggak bisa kita langsung lari, nggak lah. Ya pasti dari kanan dulu, dari kiri dulu, belum belakang dulu, ibaratnya lo nggak bisa suruh lari kencang, nggak mungkin. Nah ini kita masih tahapannya seperti itu.
nanti suatu saat saya orangnya suka mimpi. Ketika puspaga kita itu sudah bisa dipercaya orang, nah untuk dipercaya apa dulu yang harus kita lakukan? Saya sudah minta nih, tolong buat kode etik di puspaga supaya kepercayaan kita ini menjadi taruhan kita, bahwa kita amanah. Orang-orang yang datang ke kita itu berarti orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan kita jangan ember. Misal nih saya datang ke Bu Santi, satu kurang dengan besok lagi nggak ada yang mau datang. Iya. Artinya duluan. sampai di registernya pun jangan pakai inisial saja. Yang tahu hanya pengurus kita saja, dan tolong pengurus puspaga harus amanah. Tidak boleh ember, tidak boleh tukang gibah. Rem dulu lah. Mereka datang itu karena membutuhkan pertolongan. Kita tutuplah aib mereka kalau memang itu aib. Kenapa? Orang tidak mau datang itu ada beberapa kemungkinan toh. Satu, dia belum tahu apa itu puspaga. Kedua, dia malu mau melapor. Ketiga, dia takut karena itu merupakan aib. Dan masih banyak lagi mungkin orang itu tidak dibubuk gitu. Maju mundur. Dan ketika kita sudah membuktikan bahwa puspaga ini amanah, ya insya Allah nanti bisa seperti posyandu. Orang nggak usah kita suruh ke posyandu, ketika orang punya anak datang dengan sendirinya. Nah itu loh tujuan saya. Ketika saya punya masalah, saya datanglah ke puspaga. Nah itu. Dan itulah indikator bahwa udah ada implementasi. Kalau kita berbicara puspaga, kalau tadi kan PATBM itu khusus anak, tapi kalau kita berbicara puspaga itu perempuan dan anak, karena itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian PPPA, dan kita implementasikan di sini. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini menjadi orang-orang itu menjadi tahu? Artinya kita perlu sosialisasikan. Lewat mana? Oh, kita punya lo PKK punya lo Dasawisma. Dasawisma tuh 10-20 rumah. Jarum jatuh aja dengar itu Dasawisma. Benar nggak Bu? Artinya berdayakan itu. Kita ada majelis taklim, kita ada kelompok pengajian A, B, C, D, Z. Kita manfaatkan itu. Kita punya puspaga. Hal seperti apa yang harus dilaporkan puspaga? Kita tahu SOP-nya. Jadi kita berbicaranya seperti itu supaya orang itu tahu. Nah, apa saja yang bisa ditangani di puspaga, Bapak Ibu sekalian? Yaitu yang pertama, apabila ya dengan sosialisasi kita masif nih, semua orang ngomong puspaga gitu ya. Orang menjadi tahu. Jangan cuma tahu doang tapi tidak mau beraksi. Tahu dan mau. Mau apa? Mau peka terhadap lingkungan kanan, kiri, depan, belakang, tetangga kita. Kalau ada kejadian-kejadian yang janggal, misal kita punya puspaga loh. Ayo apa kita bisa bantu? Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian ketika masyarakat sudah tahu, kami berharap itu nanti ketika ada masalah yang ada pelecehan, kekerasan itu larinya ke kita. Nah, di puspaga nanti dimasukkanlah di dalam register. Mungkin satu orang itu lebih dari 2 kali, 3 kali bisa jadi ya ketika belum selesai. Tapi itu diinikan aja sampai di apa yang dilakukan oleh puspaga kita ini. Terus kemudian selesai tidak di puspaga itu dicatat. Kalau selesai upayakan misal cekcok damai. Sebisa mungkin ada hitam di atas putih supaya nanti kalau ada apa-apa lagi ini diarsipkan dengan kita untuk kita membantu klien kita, masyarakat umum kita nanti nggak berubah pikiran tuh orang yang sudah salaman tadi menjadi masalah lagi. Ya udah ada kok dulu udah damai begitu kira-kira. Ketika tidak selesai baru kita rujuk ke UPTD PPA kami. Di sebelah kantor kami itu ada UPTD PPA atau di Kanit PPA. Tapi kalau saya sih menyarankan ke UPTD PPA. Kenapa? Kita berusaha menyelesaikan ini tanpa kalau bisa itu hukuman itu di nomor sekian kan. Itu apalagi menyangkut anak-anak punya masa depan. Ketika sudah di Polres, dia sudah masuk, dia lulus SMA perlu SKCK dan itu tidak bisa dihapus. Nggak bisa. Jejak digital tuh nggak bisa dihapus. Nah, kita seperti itulah kira-kira bagaimana kita bisa membantu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya seperti itulah ya. Nah, nanti misal nih kalau yang percekcokan biasa, di sini ada tokoh agama. Ini mana Pak Binsa sama Babin Kantin sama Pak ada? Harusnya diundang.
Oh, maunya Mbak Lani. Oh, diundang mestinya biar diskusi kita nih dia makan apa. Pak Kapolres itu merasa terbantu dengan ada Puspaga. Karena penjara itu sudah penuh Pak yang di lapas itu. Di Polres itu juga jangan sampai penuh juga, nanti ujungnya di Polsek juga penuh. Ya artinya loh, ini mudah-mudahan nggak seperti itu. Tapi intinya bahwa ketika permasalahan ringan di situ ada bisa, ada tokoh agama, gitu kan?